Innal bukhla iya kasuful umar. Jadi orang pelit itu memendekkan umur. Wa yakhribu ad-diyara. Jadi dalam artian kata Nabi dapat meruntuhkan tempat tinggalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pemirsa, para jamaah, para sahabat cahaya hati dimanapun Anda berada, tak ada kalimat yang pantas di pagi hari dan indah ini selain kita mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah tambahkan kita nikmat umur kita diberkahi oleh Allah. Amin. Allah tambahkan kita nikmat sehat kita mampu menyampaikan diri kita ke Baitullah. Amin. Sujud di hadapan Ka'bah, wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan Allah tambahkan kita nikmat rezeki yang berlimpah, rezeki yang berkah. Amin. Yang menghantarkan kita ke tempat yang berkah. Amin. Dan akhir yang husnul khatimah. Amin. Anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Dan mudah-mudahan dengan kalimat ini Allah hantarkan kita duduk berkumpul bersama di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat fid dunya wa yaumil akhir, yakni dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Para pemirsa, para jamaah sahabat cahaya hati dimanapun berada, kemarin kita sudah membahas tentang bahwa cahaya hati, ya versinya cahaya hati, berangkat haji ataupun umrah, yaitu mengambil terlebih dahulu turun di kota Jeddah untuk ke Mekah. Nah, kita rewing sedikit bahwa ketika kita berada keberangkatan di atas pesawat, itu tak lupa pula pasti ada mungkin sholat yang bertepatan di atas pesawat. Entahkah itu sholat zuhur dan asar, entahkah itu sholat maghrib dengan isya. Maka ada langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, cahaya hati ketika jamaah tertidur kita bangunkan tuh. Semua pembimbing bergerak di atas pesawat, membangunkan jamaah yang sedang tertidur, baik pergi maupun pulang. Nah, akhirnya mengingatkan, Pak sudah sholat, ayo kita sholat dengan cara tayamum. Nah, kita sudah mengajarkan kepada para jamaah juga untuk bertayamum. Bagaimana cara bertayamum di atas pesawat? Yaitu dengan cara kita menggunakan andaikan ini tempat duduk. Nah, ini di depan. Mungkin bisa di zoom ya Bang Jack ya. Bisa di zoom. Nah, kita rubah posisinya. Nah, mungkin bisa dilihat. Habib berdiri duduk di atas pesawat nih namanya. Jadi ini kita anggap tempat duduknya teman, tempat duduk orang yang ada di depan kita. Maka para jamaah sahabat cahaya hati dimanapun Anda berada, yang kita ambil adalah bagian belakang. Jangan gara-gara mau mencari debu, akhirnya kita ambil lantai. Bukan. Kita ambil di bagian punggungnya kawan kita dorong geser sebentar. Jangan. Jadi kita niat nawaitu tayamum bi istibahatis sholati lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum untuk melaksanakan sholat mengganti wudhu lillahi ta'ala. Kemudian bagaimana caranya? Caranya gampang. Lepas semua kacamata dan lepas juga jam tangan. Ini kan berpengaruh karena jam tangan ini tidak bisa menyentuh full. Nah, jadi kemudian ayah bunda mungkin yang pakai lengan panjang dilepaskan lengan panjangnya, kemudian dising-singkan mungkin ya. Kalau dilepaskan kan bahaya juga. Kemudian yang pakai peci juga dilepas. Nah, mulailah kita tepiskan di atas telapak tangan kita di dekat tempat duduk yang ada di hadapan kita, tapi bagian belakangnya dekat layar TV biasanya. Nah, diusapkan. Setelah diusapkan,
kemudian kita tepiskan. Nah, setelah ditepiskan, letakkan telapak tangan kanan di atas, letakkan telapak tangan kiri di dagu. Kemudian kita putar dari atas, tangan kanan turun ke bawah, tangan kiri naik ke atas, kita tutup. Nah, seperti itu. Karena arahnya kanan dulu, baru ke kiri. Nah, seperti itu. Kemudian kita usapkan lagi yang kedua kalinya. Untuk mengambil debu, rasakan kira-kira debu itu sudah padat, tepiskan. Kenapa kau harus ditepiskan? Menghilangkan debu-debu yang kasar. Seperti mungkin ada percikan-percikan batu atau pasir yang nempel. Nah, kemudian baru kita tusukkan ke 4 jari, dirapatkan semua jari yang sebelah kanan. Kemudian digenggam. Nah, ini agak menggenggam seperti ini sampai ke 5 jari ini masuk dalam genggaman tangan kita. Nah, naikkan ke atas sampai ke siku. Kemudian kita putar lagi ke kiri, dinaikkan lagi sampai ke atas, turun ke bawah, kemudian diambil sampai ke siku, kita putar lagi ke siku bagian kiri luar, kita tarik ke atas, selesai. Tapi jangan terlalu kencang lepasnya, takut muka kawan sebelah kena lepam kata dia. Nah, jadi para pemirsa, para jamaah, sahabat Cahaya Hati yang dirahmati Allah, seperti itu. Kemudian kita niatkan. Niatnya itu kita ikut arah pesawat. Ya, anggap kepala pesawat di sana. Arah pesawat di sana. Jangan sekali-kali menggunakan kompas mencari arah kiblat. Ya, khawatirnya ketika kita cari-cari arah kiblat, dia gini-gini ya, Bi. Pas pula dapat di samping kawan. Berhadapan sama kawan sholat. Agar tetap mengikuti arah pesawat. Masya Allah. Nah, kemudian kita takbir. Ya, misalnya kita sholat zuhur dengan asar. Usolli fardhu zuhri wal asri. Sengaja aku sholat zuhur dan asar jamak takdim. Jamak takdim. Dimajukan di depan. Jamak takdim. Kemudian ra'ataini, kita ambil fasilitas dari Allah, bisa menggunakan qashar. Ra'ataini 2 rakaat bi qasrin dengan qashar. Majmu'an digabungkan. Mustaqiblatin, mengikuti arah kiblat pesawat jatuhnya. Nah, lillahi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi usolli fardhu zuhri wal asri jamak tadim. Bagi pemirsa yang mau catat silakan. Usolli fardhu zuhri wal asri. Sengaja aku salat zuhur dan asar. Jamak takdim. Ra'ataini bi qasrin majmu'an mustaqiblatin lillahi ta'ala. Sekali lagi saya ulang, usolli fardhu zuhri wal asri jamak takdim ra'ataini bi qasrin majmu'an mustaqiblatin lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku yang tak bisa mungkin bahasa Arab, boleh bahasa Indonesianya. Sengaja aku sholat zuhur dan asar jamak takdim 2 rakaat dengan qashar digabungkan menghadap kiblat lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya hanya menyampaikan gerakan saja. Allahu Akbar. Nah, kita lipat. Nah, tapi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat, pastikan kalau pesawatnya pakai layar, ini kan hidup. Nah, matikan dulu. Matikan layarnya. Pastikan mati. Berarti ini posisi duduk ya, Bi? Iya, duduk. Kalau enggak mati, saya takutnya nanti nonton kuci-kuci utahe ulah soalannya jadi mati. Matikan layar, pasti sudah mati layar. Iya, Bi. Oke. Jangan pula dicabut. Punya pesawat masalahnya. Nah, jadi kita langsung laksanakan. Allahu Akbar. Lipat, boleh mau menggunakan mazhab manapun 4 mazhab ya, tapi kalau kita adalah Imam Syafi'i maka gunakanlah Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Nah, kita anggap nih kita di atas pesawat. Kemudian kita anggap kita udah rukuk. Allahu Akbar sekedarnya. Nah, kemudian Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian ketika kita hendak sujud, maka kita fullkan sampai kepala kita mentok dengan layar TV. Allahu Akbar. Terasa agak sedikit terbebani badan ini. Membungkuk. Kayak nyentuh tas pinggang kita ini ya, Bi. Betul. Nah, kemudian lanjut lagi Allahu Akbar. Nah, ini kita masih Iktidal. Bukan iktidal, tapi duduk antara 2 sujud. Ya, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Nah, kemudian baru berdiri lagi Allahu Akbar. Nah, kemudian lanjut lagi Allahu Akbar, rukuk sekedarnya. Sami Allahu liman hamidah. Tetap kedua telapak tangan diletakkan di atas lutut. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Kemudian sujud yang terakhir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyat. Tahiyat, kemudian baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pastikan arah ke depan lagi. Kemudian lanjutkan dengan asar. Apakah langsung dilanjutkan salat? Tidak, tayamum lagi. Tayamum lagi, Bi? Karena satu kali tayamum untuk satu kali salat. Satu kali tayamum untuk salat. Kita ulangi, kita anggap ini layar. Satu, usapin. Setelah diusapin, ditepis. Tetap seperti biasa, telapak kanan di atas, telapak kiri di dagu, kita tinggal putar ke bawah. Pastikan sampai sekeliling. Batas muka ini adalah rambut dan jambang. Ya, sampai ujung telinga. Kemudian apalagi, tepiskan lagi, tes. Setelah ditepiskan lagi, masukkan, genggam. Ya, para jamaah, sahabat, udah di zoom ya, dek, tolong di zoom. Dimasukkan ke semua jari, zoomnya jangan ke atas, sampai ke siku bagian bawah kanan, tarik ke atas, sampai ke sini, putar lagi sini, tinggal otomatis. Dia harus sejalan, tidak boleh putus. Oh gitu, Bi. Setelah sempurna, rasanya tidak putus-putus. Kemudian barulah kita melaksanakan yang namanya sholat asar. Tinggal dirubah. Usolli fardu asri wa zuhri jamak ta'dim ra'ataini bi qasri majmu'an mustaqiblatin lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat asar dan zuhur dimajukan ke depan. Jamak ta'dim kan dimajukan. Ya. Ra'ataini 2 rakaat dengan qasar digabungkan menghadap kiblat lillahi ta'ala. Jadi sekali lagi usolli fardu asri wa zuhri. Sama, cuma dibedakan di depan saja. Dibalik aja apanya. Ra'ataini jamak ta'dim, ra'ataini bi qasrin majmu'an mustaqiblatin lillahi ta'ala. Ini kita anggap layar nih ya. Contoh. Pesawat kan kita dibatasi. Iya. Mungkin pesawat besok kita naikkan ada protokolernya, mungkin nanti kacanya sampai ke atas. Iya. Kita majukan sedikit ke depan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, Fatihah ayat pendek. Kemudian ruku Allahu Akbar sekedarnya. Sami Allahu liman hamidah. Baru kita fullkan Allahu Akbar. Nah, terasa mentok nih kepala. Ya. Allahu Akbar. Ini apa namanya? Tumanina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk lagi. Allahu Akbar sekedarnya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mentok, tapi jangan dijedotin pula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At-tahiyatul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya? Iya. Terima kasih Abi. Baik ayah dan bunda, sahabat Cahayati dimanapun berada, selamat datang lagi ya di live streaming yang baru masuk. Yang mau bertanya-tanya ayah dan bunda, sahabat Cahayati, silakan bisa ditanyakan langsung lewat line telepon yang tertera di kanan atas. Ya, oke. Ada nomornya di sana 08 berapa Om Jack? 12 0823 8775 4069. Wadaw, ya, bisa ditanyakan di sana langsung ya. Atau bisa juga langsung ditanya di Facebook kita ya. Baik, di fanpage kita. Baik, ayah dan bunda, ada yang mau bertanya? Ayo kita tunggu. Oke, kalau belum ada, kita langsung lanjutkan bersama Ustadz Haji Oktri. Nah, para jamaah, sahabat pemirsa Cahaya Hati TV dimanapun berada, itu tadi di atas pesawat kita ingatkan pesawat jamaah. Ada jamaah itu yang saking lelahnya di atas pesawat. Karena di atas pesawat itu cuma 2 kerjaan kita. 2 kerjaan. Iya. Satu makan dan minum. Iya. Yang kedua kalau ndak nonton tidur. Kalau pesawatnya ada layar. Iya. Kalau ndak ada layar adalah kita nonton dalam mimpi. Iya. Ya, Masya Allah. Nah Ustadz, bagaimana kalau ada yang kami ini mabuk di atas pesawat, ada nggak doanya supaya tidak mabuk? Ada. Ada ya Bi? Ada. Ada yang bertanya. Oh ya.
Kita lanjutkan dulu sebentar. Lanjutkan dulu sebentar ya. Sedikit Sabar aja. ya Bunda ya, sedikit. Jadi, ini ada doa tentang bagaimana supaya tidak mabuk di atas pesawat Ustaz. Bisa ada obatnya, ada. Bagaimana caranya? Baca doanya. Apa doanya saya ajarkan, tolong dicatat. Ya. Apa doanya Ustaz? Bismika Allahumma ahyana wa bismika wa amut. Insyaallah. Itu doa mau tidur itu. Iya, setelah baca doa itu pejamkan mata, nggak mabuk. Nah, jadi seperti itu ya. Om Jack nggak tahu nih. Om Jack dia nggak pernah baca doa mau tidur nih kayak gini ya. Ya, baik. Gimana? Terima kasih Bi. Itu obat biar kita nggak mabuk di atas pesawat ya. Betul. Jadi, Baik, Bi. Ini ada pertanyaan Bi. Dari Bunda Nur Farida. Alhamdulillah ini pertanyaan dari Bunda Nur Farida yang kedua ya. Kemarin sore ada lagi pertanyaan ya. Baik, ini pertanyaan baru dari Bunda Nur Farida. Kita bacain langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita sholat jamak takdim dalam perjalanan jauh, apa mengambil uduk lagi setelah sholat pertama Ustadz? Nah, ini kayaknya Bunda baru masuk ini ya. Baik. Nah, ini sudah kita praktekkan ya, Abi. Ya. Silakan langsung dijawab, Abi. Kalau untuk perjalanan menggunakan fasilitas pesawat, otomatis tayamum. Tayamum lagi. Karena difaktorkan air begitu susah, nggak mungkin kita mengambil air sambil ngangkat-ngangkat kaki juga di wastafel. Iya, itu di pesawat. Yang kita anggap aja agak susah lah kondisi air di sana. Dan juga membahayakan kan nggak boleh ada air tumpah di kabin. Oh iya betul. Kalau ada air tumpah di kabin takutnya mengenai salah satu elektrik bisa berbahaya. Berbahaya kabel-kabel. Nah, tapi kalau kita menggunakan kendaraan motor dan mobil, otomatis kita kan bisa berhenti di masjid. Di masjid. Berbeda tayamum dengan wudhu. Oh iya. Kalau tayamum otomatis dia menggunakan debu dan menggunakan debu ini kan cepat hilang diterpa angin. Iya benar sekali. Nah, sementara kalau kita menggunakan air kan air itu masuk ke pori-pori kita. Betul. Nah, jadi beda menggunakan air dengan wudhu. Kalau menggunakan tayamum dengan wudhu, kalau menggunakan debu itu mudah diterpa angin, maka hanya bisa untuk sekali salat. Tapi menggunakan wudhu sekali saja wudhunya bisa untuk melaksanakan yang namanya jamak takdim qashar antara zuhur dengan asar. Nah, jadi salah satu ketika kita sholat fil makan di masjid, ketika kita hendak mulai diiqomah dulu, iqomah maupun berjamaah ataupun sendiri. Tapi kalau sendiri jangan pula kita qomatnya kencang pula. Udah kita qomat kita pula jadi imam sendiri kan, tak pula ada makmum. Nah, iya betul. jadi cukup dalam hati kita qomat. Setelah itu kita sholat jamak takdim qashar 2 rakaat. Iya. Ketika selesai salam jangan pakai zikir, langsung. Oh langsung ya. Nah, baik tayamum maupun yang menggunakan fasilitas wudhu ataupun yang sholat di masjid. Nah, langsung kita menggunakan qomat, berdiri, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, sallallahu alaihi wasallam, ya falah qad qamati sholatu qad musalla, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Untuk asarnya. Seperti itu ya Bunda. Bedanya di sana ya Bunda ya. Karena kalau debu itu dia diterpa angin aja langsung hilang. Ya, apalagi di pesawat penuh dengan AC kan. Betul sekali. Ya. Karena kalau tidak ada AC mungkin Masya Allah pakai oksigen semua mungkin. Iya mungkin ya pasti kedap udara di sana. Begitu pokoknya yang menggunakan kendaraan. Ya. Mungkin maaf hutan semua tak nampak lagi masjid. Kalaupun ada masjid agak-agak ragu kita turun membahayakan. Iya. Nah, maka otomatis kita bisa menggunakan fasilitas sholat di atas kendaraan. Nah, bedanya itu saja. Baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Boleh dilanjutkan ya. Mudah-mudahan jelas jawaban dari Al Ustadz. Wallahu a'lam bishawab gitu Bunda ya. Ya, terima Jadi kasih. kemudian kita lanjutkan apa yang terjadi. Subhanallah, luar biasa. Subhanallah. Cahaya hati landing, kemudian apa namanya? Kita membaca doa rasa syukur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Terima kasih segala puji bagi Allah dengan rasa syukur hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Terima kasih atas segala nikmat. Nikmat kita ini nikmat, landingnya mulus. Di atas pesawat kita aman, tenang segala macam. Ya, walaupun banyak polisi tidur. Polisi tidurnya pesawat itu awan. Kalau kena awan kena jeglekan namanya. Subhanallah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida.
atas segala yang telah diberikan oleh Allah, baik dalam bentuk nikmat, kemudahan, kelancaran dan segala macam. Masya Allah. Ya Rabbana walakal hamdu, terima kasih ya Allah, segala puji bagimu. Ya Rabbana walakal syukru, terima kasih Allah, segala rasa syukur yang tak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani, bahwa kami ini bisa selamat dengan kekuasaanmu, kekuatanmu, ya kan? Dan bumi ini, langit adalah kerajaan. Masya Allah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kami bagi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Maka kita sambungkan dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, jamaah kita ingatkan sebelum turun, para jamaah jangan ada yang tinggal. Ketika sudah turun, ya kan, sudah tenang pesawat, kami sampaikan kepada jamaah, ayah bunda, jamaah Cahayati, ingat jangan ada yang tertinggal barangnya. Kalau berangkat mungkin enteng, karena cuma satu kopernya, tas troli saja yang tidak masuk kabin. Karena mungkin di sana ada obat-obatan mereka, di sana mungkin ada rendang mereka. Karena kan kalau makan pesawat Saudi kan nasi Arab. Nah, jadi ya, biasanya rata-rata jamaah tuh bawa rendang, bawa ikan teri kacang. Biasanya dia nanya, Ustaz berapa banyak? Kami bawa sebanyak-banyaknya. Nanti kalau tidak habis Ustaz, kan ada Ustaz. Nah, jadi turun menuju, kita ajak ke ruang tunggu di Jeddah. Kemudian setelah kumpul semua baru kita cek imigrasi. Setelah cek imigrasi baru kita keluar, ngumpul lagi di ruang tunggu. Kemudian kita kita arahkan jamaah untuk mengambil kain ihramnya dari dalam tas trolinya atau kopernya. Mandi ihram. Kemudian setelah mandi ihram kita pasang ihram, niat ihram, nawaitu li ahramtu biha lillahi ta'ala. Kemudian kita laksanakan salat sunat ihram, ya kan? Nah, sudah salat sunat ihram baru kita pasang niat. Nah, setelah pasang niat naik ke atas bis. Nah, kemarin naik ke atas bis, berangkatlah menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Di sepanjang jalan itulah, sebelum jalan kita ajak jamaah untuk pasang niat. Nawaitul umrah li ahramtu biha. Nawaitul umrah li ahramtu biha lil haji lillahi ta'ala. Umrahnya umrah untuk haji. Lil haji tamattu lillahi ta'ala. Karena kita kan ibadahnya haji nih ya, Bi. Ya. Sengaja aku niat pasang umrah dengan menggunakan ihram untuk ibadah haji lillahi ta'ala. Barulah sepanjang jalan bis berjalan itu kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Itu untuk awal 15 menit pertama boleh dengan irama seperti itu. Apa sebab? Mata jamaah masih melek. Tapi setelah 15 menit kedua nggak bisa. Kalau itu juga yang kita bawa, mohon maaf nanti suara keluar yang kok wah, mobil seperti mobil mogok. Pasang kita labbaik Allah, tersentak semua, masyaallah. Sebangun ya. Umma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Allahu Akbar. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita hajar terus. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Masyaallah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oh, langsung jamaah, Ustaz minta air, Ustaz ngapain cuci muka loh. Karena sudah terbangun, merinding kata dia. Nah, jadi pembimbing, petugas Cahaya Hati selalu ingin memberikan yang terbaik kepada jamaah. Intinya itu saja. Bukan jamaah nggak boleh tidur, tapi sayang. Nah, jadi ibarat katanya nanti kita juga akan menjeda. Menjeda itu dalam artian
per 20 menit jamaah kita istirahatkan sebentar, kita kasih kue, kita kasih snack, kita kasih air minum. Sudah disiapkan oleh tim Mutawif yang ketika kita sampai di bandara bekerja sama dengan supir kita. Kemudian dikasih dah tuh roti sama air. Perjalanan menuju ke kota Mekah dari Jeddah itu hanya 1 jam 45 menit. Dari sini ke Air Tiris dah. Dari sini Bangkinang ya. Bangkinang. Sini Kerinci lah yang pasnya. Kan kita mulai 1 jam 45 menit. Iya, betul. Nah, ini luar biasanya para jamaah, para pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, luar biasa. Jamaah itu melek kita bawa, apalagi udah mau dekat lewati Masjidil Haram. Baru di situ. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Sambil talbiyah itu kita minum sama jamaah. Para jamaah, ya Allah, terima kasih Engkau sudah sampaikan kami di samping Masjidil Haram. Masya Allah, merindukanlah ayah dan bunda nih. Ya Allah, rindu suasana di Baitullah. Kita bikin bagaimana hati itu sampai walaupun kita masih berada di tanah air. Dengan kajian ini ayah bunda yang rahmat Allah. Selesai sampai, jamaah kita ingatkan, Bapak Ibu yang rahmat Allah, tas yang boleh Bapak Ibu bawa hanya 1, tas troli. Nah, pergilah dia masuk ke hotel Movin Victor Kejut, bintang 5. Iya. Rupanya belum ke sana. Kita ke ini dulu, hotel transit dulu. Hotel transit dulu karena seminggu lagi mau wukuf di Arafah. Jadi nggak boleh mendekati Masjidil Haram, terpaksa di hotel transit bintang 4. Iya. Nah, tapi jamaah sesudah itu masuk, kita nggak sarankan jamaah langsung ke ke ruang tunggu lobi kah atau ke kamarnya, karena kan kamar belum kita bagikan betul. Jadi ada yang nanya lagi? Oh iya, boleh. Jadi tadi kita lanjutkan ya. Oh, iya. Jamaah kita sarankan langsung pencet masuk lift, pencet R atau M. Kalau R itu adalah rapar. Ruang rapar buat makan. Rapar. M itu artinya mamam. Makan. Iya, 1 jam 45 menit lelah itu. Jadi jamaah kita arahkan langsung ke ruangan R. R itu restoran. Restoran ya. Tapi kalau supaya bisa paham restoran apa sih? Rapar. Abi, kita bacain dulu pertanyaan ya, Bia. Baik, ini ada Bunda Rini Puspita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seandainya ada seseorang sudah bertahun-tahun ingin umroh, akan tetapi uangnya belum cukup nih Pak Ustadz, dan dia berhutang untuk mencukupi biaya umrohnya. Setelah pulang umroh, dia dibebani dengan hutang-hutangnya. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Baik, subhanallah, luar biasa. Ada orang yang saking rindunya dengan Baitullah, ada orang yang saking ingin memikirkan, karena salah satu yang paling dekat dengan dia adalah kematian. Dia nggak punya cara kalau menunggu uang cash lama, karena beroktor umur juga. Maka apa yang terjadi? Ada kemudahan yang diberikan oleh beberapa instansi-instansi. Instansi-instansi seperti sekarang ada instansi yang namanya Bank Sinar Mas Syariah, BSM, Bank Syariah Mandiri, dari bank-bank yang sudah dilabelkan, dilengketkan dengan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mengkaji itu bukan sebentar, Bang. Iya. Jangan sembarangan. Itu ada hukumnya ininya ya. Walaupun syariah tapi riba, enggak. Itu dikaji karena sifatnya adalah murabaha. Masya Allah. Jadi murabaha itu ibarat kata ibu mau berangkat umrah nih, atau ibu mau berangkat haji nih, kata BSM atau kata Sinar Mas. Iya. Nah, ibu berangkat dengan kami aja. Nah, tapi travelnya memang misalnya ini contoh Cahaya Hati, travelnya Cahaya Hati. Nah, tapi harga kami sekian Bu, disampaikan akadnya di depan. Ibu mau nggak? Kalau ibu mau silakan dengan seperti ini. Nah, sementara kita selama ini Masya Allah berani kredit mobil, kredit rumah, kredit mobil, kendaraan, kredit.
semuanya isi rumah itu kredit sampai masya Allah bel rumah pun dipencet bunyinya didit masya Allah sanggup. Tapi kita masya ke rumah Allah. Nah, ini mungkin bagi orang yang menengah ke bawah dia berusaha. Maka kan ada fasilitas kita saat ini kan masih lama nih. Daftar sekarang antriannya tuh 22 tahun lagi kalau haji reguler. Daftar sekarang 7 tahun lagi kalau haji plus atau haji khusus Kementerian Agama. Maka sebelum berangkat 5 tahun misalnya kita ambil atau 3 tahun sudah lunas. Kan tetap mabrur. Iya, betul. Nah, bagaimana dengan yang umroh Ustadz? Nah, kemudahan yang diberikan ada beberapa anak perusahaan Bank Riau Syariah, salah satunya Amitra. Itu dia memberikan kemudahan berangkat dulu. Itu dari Bank Riau Syariah ya, Bi? Amitra ya, Bi? Nah, mereka tidak menggunakan fasilitas KTP. Mereka tidak menggunakan fasilitas anggunan. Anggunan enggak? Ya, jadi tidak ada anggunan. Modalnya hanya KTP dengan KTP KK. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pulangnya ya nyicil lah. Nyicilnya disesuaikan dengan kesanggupan kita. Misal kita punya gaji 2 juta atau punya gaji 3 juta setengah. Mungkin kita ambil per bulannya itu 1 juta, masih sisa 2,5. Masa kita kredit mobil bisa, kredit motor bisa. Jadi saya rasa tadi pertanyaan Bunda tadi itu dibebani hutang-hutang mungkin kalau sebelumnya sudah banyak hutang ya jangan dulu kan gitu. Mungkin ya ibarat katanya hutangnya hanya tinggal kepada Allah saja. Jadi seperti itu Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada prinsipnya Bunda, para jamaah, sahabat, pemirsa Cahaya Hati, ketika kita sudah hutang dunia udah nggak ada nih. Mobil sudah selesai, rumah sudah selesai. Nah, kalau mengumpulkan uang lagi ini kan rasanya lama. Betul sekali. Nah, nggak ada salahnya kan tinggal hanya kepada Allah. Iya, betul. Aku saja sanggup mobil Alphard dihutangin. Rumah lantai 11. Itu untuk dunia padahal. Lantai 11 rumah apa itu? Gedung. Mall itu. Nah, jadi itulah Bang Wawan. Baik, Abi. Iya. Bunda Rini Puspita, demikian jawaban dari Al Ustadz kita ya, bahwasanya untuk dunia aja kita mau nyicil gitu ya, apalagi buat akhirat. Yang penting hutangnya jangan ditumpuk. Ini kita udah kredit mobil, kredit rumah, kredit ini, kredit itu, kredit umroh. Jadi kalau lebih baiknya gimana selesaikan sesuatu dulu. Kira-kira dunia memang sudah ada. Iya, selesai dunia baru kita ke akhirat gitu. Tapi kalau rasa-rasanya ada kelapangan dari gaji yang kita terima, misalnya kita punya gaji pokok 3,5. Ya dari 3,5 itu mungkin mohon maaf kredit mobil 1 juta. Kemudian kredit istilah katanya tuh kredit rumah 1 juta. Itu 2 juta masih sisa 1,5. Mungkin kita makan apa segala macam cukup mungkin dengan 1 juta, sisa 500. Nah, kemudian kita ada penghasilan tambahan lagi dari luar nih. Job lagi dari luar tambahan. Dapat lagi lah kita mungkin lebih kurangnya sekitar 2,5 juta. Masih ada kelapangan nih, tidak ada salahnya. Nah, jadi seperti itu. Di mana kita yang lebih tahu di mana sisi kita lapang. Jangan sampai kita terjebak dengan urusan dunia tapi kita lupa dengan urusan akhirat. Padahal Allah bilang wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa sesungguhnya Allah perintahkan kita untuk lebih banyak memikirkan kepentingan akhirat. Seperti itu. Jadi bahasanya Abu Hurairah, barang siapa Allah tujuannya, pastilah dunia akan mengikutinya, mendatanginya. Namun siapa dunia tujuannya, pastikanlah letih dan akan sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Seperti itu, subhanallah. Di dalam tas tasnya di sana. Jadi seperti itu gambarannya. Ketika kita ngejar Allah, insya Allah dunia itu disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, ayah bunda, pemirsa, para jamaah Cahaya Hati dimanapun berada, mari sama-sama kita ngejar akhirat. Insya Allah Allah siapkan dunia buat kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang tidak mungkin ya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi oleh sebab itu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada mau membacakan juga kepada ayah bunda tentang orang yang bahkan sudah dapat kesanggupan namun dia masih belum mau berangkat haji dan umroh.
udah sanggup tapi nggak mau juga berangkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah." Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Hati nih. Orang pengumpat itu ibarat katanya mau umroh, utang aja masih banyak. Apa namanya? Dinasihati, Bu, kapan lagi mau berangkat haji? Ntar aja lah Ustadz, anak mau kuliah. Sudah anak kuliah, kapan lagi, Bu? Bilang kan, anak ibu kan udah lulus nih. Nah, ntar aja Ustadz, anak saya mau nikah. Sudah nikah, kapan lagi, Bu? Kan udah selesai dia nikah. Ntar aja Ustadz, kenapa lagi ntar, Bu? Bilang kan, anak saya mau lahiran, mau dapat cucu. Sudah keluar cucu, berangkat, Bu? Belum bisa, Ustadz. Kenapa kok belum bisa? Bilang kan, ditunda-tunda ya, Bi. Jawab dia mau ngomong cucu. Masya Allah. Auzubillah min dzalik. Nih, maka oleh sebab itu pemirsa, para jamaah Cahayati dimanapun Anda berada, yuk jangan sampai kita menjadi orang seperti itu ya. Mengumpat dalam arti yang lain di sini juga mengumpat atas nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allazi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi Masya Allah, nggak boleh kita tuh numpuk-numpuk hitung-hitung. Astagfirullahaladzim. Berangkat umroh sekian, berangkat haji sekian. Mending dilirikan ini nih, usaha bisnis ini nih. Masya Allah. Jadi dipilah-pilah gitu ya. Ya, ini berbahaya. Yahsabu annama lahu ahladah. Nih, dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dipikirnya harta itu bisa membeli surga. Masya Allah. Salah. Dipikirnya hartanya itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Allah. Si Korun aja yang paling kaya ditimbun sama hartanya ya. Allah, na'udzubillah min dzalik. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Oh, neraka. Wa ma adraka mal hutamah. Apa itu neraka hutamah? Narullahil muqadah. Itu api neraka yang dinyalakan untuk orang yang tadi sibuk menumpuk-numpuk harta dan mengumpat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi api neraka hutamah ini membakar manusia yang sibuk menumpuk harta dan mengumpat serta pencela tadi. Itu tidak hanya bakar biasa, tapi bakarnya sampai ke dalam hati. Masya Allah. Jadi ibarat kata yang bakar ikan tuh sampai habis dengan daging-dagingnya sampai lenyap. Gosong ya, Bi. Gosong banget ya Allah. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu, Masya Allah, luar biasa, ditutup rapat-rapat. Ini di bawah api, di atas ditutup. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Fi amadim mumaddadah. Masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang yang pencela, pengumpat itu, Bang Wawan, para pemirsa jamaah sahabat Cahayati ini, Allah, diikat di atas tiang-tiang. Ya, diikat di atas tiang-tiang mereka. Diikat di tiang, kemudian dibakar mereka di atas tiang itu. Coba bayangkan. Ditutup rapat-rapat supaya pemirsa Cahayati, sahabat Cahayati, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan bahwa ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, sedahsyat apakah panasnya api neraka jahanam itu ya Rasul? Kata Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Kemudian mereka dapat fasilitas tuh, keringanan, ya kan? Masya Allah, setiap hari Yaumul Isnain di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW awal, mereka tidak dipendam di dalam neraka, tapi di atasnya. Jadi mereka, setiap hari Senin itu, Bi? Ya, mereka nginjak baraknya doang. Masya Allah. Posisinya dapat di atas barak. Biasanya di api, tidak di luar 12 Rabiul Awal, masuk ke dalam keraknya. Masya Allah. Baraknya kata Nabi, kau pakai sendal, kau pakai alas sendal tengkelek. Baraknya kau injak, otakmu mendidih. Masya Allah. Itu barak api neraka jahanam. Masya Allah. Baraknya. Bagaimana dengan apinya sama keraknya? Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu pemirsa
Cahaya hati dimanapun Anda berada, yuk jaga diri kita. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta kita. Jangan sampai kita mengenyangkan perut kita. Akhirnya Masya Allah, luar biasa. Kita menjadi orang yang pelit, menjadi orang yang humazah. Masya Allah. Maka Asy-Syaikh Asy-Syaidi rahimahullah berkata, ya, disampaikan di dalam Tafsir Asy-Syaidi cetakan Muhassasah Ar-Risalah halaman 981. Tafsirnya itu dari tafsir surat Al-Humazah. Beliau menyampaikan pesan, innal bukhla yaksuful al-umara. Jadi kata Syekh ini, orang yang pelit itu memendekkan umur. Makanya ada orang kok, maaf ya, tidak semua, tapi ada beberapa kok masih muda tapi sudah meninggal. Ini karena dia tidak mau mengejar tambah nikmat. Karena Nabi yang bilang, mahabbah ayyabsutulahu fi rizqihi wa yunsa'lahu fi asyarihi falyasir rahimah. Barang siapa di antara kalian ingin dipanjangkan nikmat umurnya, ditambahkan nikmat umurnya, ditambahkan nikmat rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Salah satu silaturahmi adalah dengan cara berbagi. Nah, ini luar biasa. Bersedekah. Innal bukhla yaksuful umar. Jadi orang pelit itu memendekkan umur. Wa yakhribu ad-diyara. Jadi dalam artian kata Nabi, dapat meruntuhkan tempat tinggalnya. Nah, jadi ketika ada bencana alam, tempat lain kok ada yang kokoh tuh. Kenapa? Ini orang dermawan. Maka orang kaya itu dijaga sama Allah. Kan kita ada kisah kan kemarin Syekh Hatim bin Asom yang mendadak pengen jadi miskin. Rupanya bukan miskin tapi tambah makin kaya raya. Wa annal birra yaridu fil umri. Nah, jadi kata Syekh tadi, Syekh Asy-Syaidi rahimahullah, sedangkan kebaikan itu atau kemurahan hatimu atau sedekahmu itulah yang akan menambah umur. Masya Allah. Jangan pernah bercita-cita jadi orang pelit. Jangan jadi orang pilih bunda. Dan jangan pula menjadi orang bercita-cita jadi orang miskin. Masya Allah. Tapi bercita-citalah jadi orang kaya, yang dermawan. Mintalah Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, ya Allah kayakan aku ya Allah, ya Allah kayakan aku ya Allah. Jadi kaya, orang kaya yang dermawan. Ketika kita kaya, nampak orang ahli ibadah, kemudian dia belum hajikan. Nampak jadi orang kaya, nampak orang-orang yang ahli ibadah, anak muda yang rajin ibadah, soleh, berangkatkan umrah. Masya Allah. Tadi kan kemarin kita belajar tuh, Nabi tersenyum. Tersenyum buat siapa? Iya. Kepada orang yang mengajak kepada kebaikan. Ya. Kenapa? Ketika dia mengajak, dia dapat pahalanya. Ketika orang itu melakukannya, kita umrahkan dia. Dia berangkat umroh, dapat pahala umroh tanpa mengurangi pahalanya. Ini kita menghimbau jamaah nih, Bang. Mudah-mudahan ketika ada jamaah yang berangkat haji ataupun umroh, akhirnya mendapatkan hidayah dari pembicaraan kita ini. Amin, amin ya Allah. Amin. Insya Allah kita sudah dapat pahala. Amin. Dua pahala yang kita dapatkan. Satu pahala menghimbau, pahala mengajak. Fa'azin linnasi bilhad. Allah yang nyuruh nih. Serukan, ajak, himbau. Siapa? Manusia. Manusia bagaimana? Untuk berhaji. Yaitu karijala ala kulli domir. Ketika mereka berbondong-bondong datang ke rumahku dari arah segala arah, langkah kanannya datang pahala untukmu, langkah kirinya bisa menghapus dosamu. Masya Allah. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah, kita persingkat karena waktu kita masih banyak. Masih ada nih Bi. Alhamdulillah. 10 menit lagi nih Bi. Nah, kita pindah tuh ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ke hotel, kemudian restoran, jamaah pada makan. Sudah makan, kita bagikan kunci kamar. Masya Allah. Setelah itu karena di hotel transit kita pakai ihram, tidak ada sekamar yang berdua. Semuanya sekamar berempat karena mau haji. Mau ngapain sekamar berdua suami istri? Terbatal hajinya, bahaya. Tenang, Cahyati siapkan kamar kamar bonus dan nanti setelah haji. Kamar bonus ya. Satu kamar kita kosongkan. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah jamaah semuanya kita berikan waktu lebih kurang selesai makan itu 45 menit untuk mereka masuk kamar, ambil wudhu dan berkumpul lagi di lobi.
Setelah itu berangkatlah kita pakai taksi menuju ke Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, kemudian kita laksanakan jamaah untuk memperkuat ihramnya. Sampai depan masjid kita baca doa tuh, Allahumma antas salam. Tuh di depan Masjidil Haram. Wa minkas salam, pas depan Ka'bah. Wa ilaika ya'udus salam. Fahaina rabbana bis salam. Wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Kita ajak lagi jamaah untuk memasukkan sendalnya ke dalam tas sendal, kemudian disandang. Kemudian kita baca doa, Allahumma ftahli abwaaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah. Angkat kaki kanan tuh, Allahumma ftahli. Allahumma ftahli, buka pintumu ya Allah. Allahumma ftahli abwaaba. Ya, seperti doa masuk masjid ya. Ya, bi rahmatika, dengan kasih sayang. Arhamar rahimin. Jamaah masuk. Bawa tuh langsung turun, tapi tidak langsung ke pelataran Ka'bah. Jadi, ini dia nih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perintahkan nih semua jamaah cahaya hati untuk mengambil air Zam-Zam. Nah, ini dibuka air Zam-Zam. Ayo jamaah ya Bunda, silakan ambil air Zam-Zam. Tidak hanya pakai ini saja Bang, jamaah rupanya. Karena jamaah waktu manasik kita sampaikan, ayah Bunda ambil botol, diisi air Zam-Zam untuk minum di hotel, untuk Bunda mandi pakai air Zam-Zam. Masya Allah, mandi pakai air Zam-Zam. Dicampur ya kan di hotel supaya luntur dosa-dosa karat-karat dosa kita tadi. Dosa yang berkarat-karat tadi itu Bunda, ya Allah. Nah, setelah diisi penuh, ya kan? Kemudian jamaah masukkan ke dalam tas paspornya, tas paspor kita, tas sandang. Insya Allah besok kita akan lihatkan. Selempang. Ya, kita akan lihatkan perlengkapannya. Ya, boleh Bi. Yes. Jadi, ayah Bunda yang dirahmati Allah, setelah itu masukin, mulailah kita tawaf. Nah, ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu ayah Bunda baru dapat satu putaran kemarin ya ceritanya. Batal tuh wuduknya. Iya, betul. Iya kan? Gara-gara bersentuhan. Iya, enggak. Bersentuhan kan hukumnya udah pindah ke mazhabnya. Ya. Yang kita bahas kemarin mazhabnya ada mazhab Imam Maliki dan Hambali. Nah, ini kan karena batal wudhu itu kan karena ada hanya satu faktor. Ya, faktornya itu karena adanya knalpot yang kendor. Nah, dan juga mungkin karena buang air kecil yang buang air besar. Knalpot kendor itu knalpot manusia, kemarin kita sudah bahas ya Bang ya. Harus kita akui dan jujur. Kalau yang umurnya itu mohon maaf 30 ke bawah itu biasanya kencang ya. Masih kuat lah baut-bautnya semuanya. Tapi kalau yang umur 40 ke bawah itu mulai sedang. Ya, jalan setengah jam mulai bus gitu kan. Apalagi kalau yang umur di atas 50 tahun ke atas. Itu udah terutama 60. Dia kendor. Wah, itu luar biasa. Jadi ketika batal, dulu Nabi Muhammad, Bang Wawan, para pemirsa sahabat jamaah Cahayati, ketika dia mengambil wudhu, Nabi Muhammad pegang ini tangan kiri, ya kan? Kemudian Nabi Muhammad SAW menuangkannya seperti ini. Atau dia tampung seperti ini. Pas untuk setangan. Kemudian Nabi Muhammad SAW membantu dengan tangan kirinya mengusapkan ke wajahnya. Nah, seperti itu. Ya. Karena belum ada ini ya, Bi. Belum ada. Karena belum ada spray Bunda. Bukan sloki, bukan sloki apa namanya? Kantong minum. Kantong minum. Kemudian dia tumpangkan lagi ke kiri. Ke kiri, pas segenggam tidak tumpah, tidak meluber. Nabi Muhammad SAW mulai menampungkan tangan kanannya, ya kan? Setelah itu dia bawalah ke siku. Jadi Rasulullah dulu hanya sekali. Ya, sahabat yang melihat Rasulullah sekali. Nah, kemudian tuangkan. Masya Allah. Nah, setelah itu tuangkan rambut ya, untuk membersihkan rambut, telinga, kemudian baru kaki. Dulu Nabi hanya yang 4 yang wajib saja. Yang wajib itu muka, tangan sampai siku, rambut, kemudian kaki sampai mata kaki. Masya Allah. Nah, ditambah lagi dengan yang sunnah dilengkapkan. Jadi, Nabi Muhammad SAW berwuduk seperti itu. Nah, Ustadz, kan tidak mungkin ya Ustadz, bisa-bisa tumpah dan diomel. Makanya kita menggunakan fasilitas ada semprotnya. Ada spraynya. Jadi bagaimana caranya? Ketika kita berwuduk, kita semprotkan nih ke wajah. Wuduk dari mana dulu? Ustadz, kami wuduk biasa menggunakan sunnah. Sunnahnya apa? Cuci telapak tangan. Semprotkan nih.
tangan kanan. Sudah, tinggal ibu ratakan. Nah, sudah. Kemudian semprotkan lagi ke muka. Wah, terasa sudah mulai banyak, baru ratakan lagi. Begitu caranya, Bi. Ya, kemudian bagaimana lagi supaya rata tangan, semprotkan lagi. Dari ujung dari ujung ini tarik ke siku, semprotkan dari siku belakang sampai ke punggung. Ini kan cuma 2. Set, kemudian set. Sudah banyak rasanya, sudah meluber, ratakan. Nah, begitu selanjutnya sebelah kiri. Nah, terus rambut. Nah, atau semprotkan langsung sini, tinggal diratakan. Kemudian telinga tempukkan sini. Kemudian telinga. Telapak kaki gitu juga ke bawah, ibu-ibu. Maka kalau kita sudah wudhu, kita bisa menggunakan wudhunya mazhab Imam Maliki. Jadi nggak perlu melepas kaos kaki. Kalau ibu-ibu? Ya, kalau ibu-ibu. Nah, ini contoh, di zoom deh. Nah, ini contoh. Ini kan kaos kaki ada nih, saya pakai kaos kaki. Ya. Maka ketika itu terjadi cuaca dingin, musim dingin misalnya kan, di Turki atau di mana kan musim dingin. Nah, cukup di atas kakinya aja. Oh, di atasnya di telapak kaki nggak ya? Iya, jadi dalam artian ketika kita wudhu pun, ya kan, kita tampung air, setelah itu kita masukkan di atas kaos kaki atau di atas sepatu pun boleh dengan cara mengusapkannya. Jadi nggak harus kena kulit ya? Nggak harus melepas, ibu-ibu takut melepas aurat, kan di situ kan bercampur di Masjidil Haram. Tapi itu ibu-ibu aja, berlaku buat ibu-ibu aja ya, Bi. Bapak-bapak kan nggak boleh pakai kaos kaki, nggak ada boleh kayak berjahit ketika ihram. Sudah selesailah permasalahannya. Kemudian ada alat yang kedua, buat apa nih Ustadz? Nah, ini ibu letakkan di jari manis. Jari manis, jari tengah. Jari manis mana sih? Jari manis itu dia. Ini anggap aja ini sebagai cincin, bisa dimasukin ke lubang. Udah di zoom deh. Nah, bisa di zoom ya. Zoom lagi deh. Ya, nih lihat ya Bu, ayah bunda, para pemirsa, jamaah, sahabat, hayati. Kemudian kita tariklah ini tuh. Setelah itu kita tawaf. Kalau dulu nenek-nenek kita pakai karet bang, karena ini belum ada alat ini. Ini kreatifnya ini dari salah satu jamaah yang bersedekah berinfak buat Cahayati. Masya Allah. Untuk jamaah Cahayati. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan pahala umrohnya juga. Jadi ini diinfakkan banyak, dia bikin ada sampai 1.000, 2.000. Masya Allah. Nah, Ustaz bagi-bagikan untuk jamaah haji maupun jamaah umroh reguler atau apa di sana. Nah, jadi waktu haji sibuklah saya bagi-bagikan ini buat orang yang tawaf. Orang yang mau masuk pelataran tawaf di tangga saya bagi-bagiin sedekahnya. Amanah kan, dan kita penyampai amanah juga alhamdulillah. Seperti yang Mama bilang, ada broker, ada calo, ada agennya kan, akhirat semua. Investornya satu nih, dinyetak nih. Nah, apa yang terjadi, ayah bunda, para pemirsa, sahabat Cahayati di mana Anda, ketika tawaf, dulu orang tua kita, nenek kita itu pakai karet. Lepasnya karet baru 1 putaran pindahin sini. Lepasnya lagi karet 2 putaran pindah sini. Oh gitu ya, Bi. Nah, ketika dia mindahin karet putus, bingung. Mak, karet tinggal kurang 1. Nah, kita buatlah alat ini ya bunda. Nah, alat ini ketika ayah bunda sudah sampai 1 putaran tinggal tarik. 2 tinggal tarik. 3 tarik, 4 tarik, 5 tarik, 6 tarik, 7 tarik. Ustadz pembimbing pun, para petugas Cahayati pun semuanya kita ajak pakai ini. Kenapa? Kita manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan, lupa dan kesilapan. Nah, jadi kita ini adalah makhluk yang penuh kekurangan. Maka inilah fungsinya nih. Kita tarik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas 7 kali putaran. 7 kali putaran. Masya Allah. Nah, bagaimana tadi Ustadz yang batal? Kemudian tahu-tahu dia ambil wudhu. Ingat tempat batalnya tadi. Setelah itu mundurkan 3 langkah. 1, 2, 3. Pas setentang. Setentang apa tadi? Makam Ibrahim kah? Hajar Aswad kah? Nah, kemudian lanjutkan lagi tawaf. Selesai tawaf, kita ajaklah jamaah dia untuk melaksanakan sholat sunat tawaf. Nah, jadi usul sunatan tawaf ra'ayata ini fi maqami Ibrahim lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim 2 rakaat lillahi ta'ala. Sholat sunat tawaf baru kita ajak jamaah itu
bermuhasabah. Nah, suratnya apa Ustaz ketika kita sholat sunat tawaf? Suratnya pendek banget. Al-Fatihah, kemudian pakai surat Al-Kafirun. Al-Fatihah, kemudian lanjutkan dengan Al-Ikhlas. Tapi jangan sombong. Banyak orang yang sholat sunat tawaf yang biasanya dilakukan hanya waktu paling lama 10 menit. Ini bisa-bisa dia 30 menit, tidak putus-putus sholat sunat tawafnya. Kenapa bisa lama? Nggak boleh ini. Bukan nggak boleh. Dia lupa landing ayat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Lupa dia landingnya, Bang. Keinjak kakinya. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Kita sudah bangga, hebat Bapak nih. Selesai Bapak sholat, Pak. Boleh kami nanya, Pak? Boleh. Kenapa Pak bisa sholatnya selama itu, Pak? Nah, kusuk benar Bapak. Apa gimana? Terharu? Enggak usah, lupa landing Al-Kafirun. Jadi muter-muter di situ aja. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum. Dia bingung. Udah keringat ngucur lah. Mau nanya malu. Iya. Batal kan. Bang Wawan pernah gitu, Bi. Baca ayat kursi. Jadi muter-muter udah out, balik lagi kemana lagi. La ilaha illallah. Panjang kali nih, biasanya sepanjang ini gitu kan. Nah, jadi itu dia pemirsa Cahaya Hati, sahabat Cahaya Hati dimanapun berada. Alhamdulillah ya. Abang Wawan seperti itu kejadiannya. Sholat sunat tawaf. Habis itu kita ajak jamaah bermuhasabah sampai menumpahkan air matanya. Nanti kita bisa lihatkan di tayangan ini langsung kita bermuhasabah TV gitu ya. Kemudian terakhir selesai sholat sunat tawaf, kita ajak jamaah minum air zam-zam. Masya Allah, tabarakallah. Para jamaah buka air zam-zam tadi yang sudah diambil. Nah, buka. Kan tidak mungkin minum semprot. Nah, kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hadapkan ke arah Ka'bah. Allahumma ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'a, ya Allah jadikan air zam-zam ini memberikan kami ilmu yang bermanfaat. Wa amalan salihah, jadikan air zam-zam ini membuat kami menjadi amal yang soleh. Wa amalan salihah wa shifaa, ya kan? Min kulli wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas. Wasifaa, menjadi syafaat atau obat. Min kulli da'in, dari segala penyakit. Wasaqomin, dari nujum, sihir dan segala balak tentaranya iblis. Birahmatika ya Rahim, dengan kasih sayang. Minumnya kan orang habis lari. Seteguk. Ya, minum seteguk. Lagi. Bagus buat jantung katanya. Ya, insyaallah. Jantung, paru-paru dan nah, selesailah rangkaian tawaf.